Wah, sore-sore gini enaknya minum kopi nih. Buat dulu ah. Wanginya enak banget. Tunggu. Aku kan baru minum obat ya tadi. Boleh nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di podcast Jamu Odong. Jangan asal minum obat dong. Balik lagi bersama aku Asrof yang akan menemani Sobat Jamu Odong dalam podcast episode kali ini. Buat rekan-rekan yang baru bergabung di podcast ini, aku ucapkan selamat datang. Podcast Jamu Odong akan setia untuk membawakan informasi menarik tentang obat yang kamu bisa dengarkan kapan saja dan di mana saja. Oke, kita kembali ke pertanyaan awal. Kita seringkali bingung, setelah meminum obat, boleh atau tidak ya mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu. Misal, boleh nggak ya minum kopi setelah minum obat? Boleh nggak ya kita minum susu padahal tadi baru minum obat? Nah, yuk kita kupas satu persatu. Jadi, obat yang kita gunakan seperti tablet, sirup, kapsul, puyer, dan berbagai bentuk obat lainnya memiliki kandungan zat aktif. Semisal nih, dalam tablet paracetamol terkandung zat aktif paracetamol dalam jumlah tertentu. Setiap zat aktif memiliki mekanisme tertentu dan cara kerja tertentu atau jalur tertentu untuk menyembuhkan penyakit yang kita alami. Zat yang masuk ke dalam tubuh dapat memberikan efek pada kerja obat. Efek tersebut bisa meningkatkan kerja obat atau menurunkan kerja obat. Bisa juga menghasilkan efek lain yang kita tidak duga sebelumnya. Proses ini disebut sebagai interaksi obat atau drug interaction. Jika makanan atau minuman yang kita konsumsi memberikan efek terhadap obat, maka kita bisa sebut sebagai drug food interaction atau interaksi obat makanan. Seperti yang tadi kita bicarakan, setiap obat memiliki mekanisme kerja tertentu untuk meredakan sakit yang kita alami. Oleh karena itu, efek yang ditimbulkan akibat konsumsi makanan atau minuman sangat bergantung dari obat yang kita konsumsi. Tidak semua makanan atau minuman akan memberikan efek terhadap obat yang kita minum. Efek yang ditimbulkan juga berbeda-beda tergantung dari jenis obat dan makanan atau minumannya. Contohnya, meminum obat penurun tekanan darah yaitu propanolol diikuti konsumsi makanan kaya protein seperti ikan dapat meningkatkan kadar obat di dalam darah. Hal ini akan meningkatkan efek dari obat. Sedangkan meminum esomeprazol, obat asam lambung, dan diikuti makanan tinggi lemak seperti gorengan, keju, kue, atau daging dapat menurunkan penyerapan obat sehingga efeknya malah menurun. Salah satu contoh obat yang sering kita konsumsi ya, atau sering kita temui yaitu antibiotik. Biasanya kalau kita mengalami gejala flu, habis cabut gigi, atau infeksi, kita akan diberi antibiotik untuk membunuh bakteri. Contohnya, amoxicillin. Meminum susu atau produk yang mengandung susu setelah meminum antibiotik akan menyebabkan penyerapan antibiotik berkurang. Sehingga efeknya pun akan berkurang karena penyerapannya itu dihambat oleh produk-produk susu tersebut. Nah, efek yang dihasilkan dari konsumsi obat dan makanan akan sangat berbeda-beda tergantung dari obat yang kita gunakan dan apa yang kita makan atau minum. Oleh karena itu, kita harus bisa cek nih, apakah makanan
atau minuman yang kita konsumsi akan menimbulkan efek atau tidak pada obat. Terus, bagaimana cara kita tahu? Pertama, kita harus tahu kandungan obat yang kita gunakan. Kita bisa membacanya di kemasan obat yang kita minum. Misal, tadi kita sehabis minum obat flu, di mana dalam obat flu tersebut mengandung fenilpropanolamin, biasanya ada di kemasannya. Kita bisa mencari tahu dengan bantuan website yang terpercaya. Kita buka melalui pencarian, bisa Google, Chrome, atau Opera, dan lain-lainnya, terserah. Di sini aku akan mencontohkan menggunakan Google Chrome. Oke ya, kita buka Google Chrome. Kemudian ketikkan di sini Go Drug Bank Interaction. Nah, lalu klik yang bagian Food Checker. Atau nanti kalian bisa secara manual sendiri. Nah, kita klik bagian yang Food Interaction. Setelah itu, tuliskan ya dalam bahasa Inggris obat yang kita maksudkan atau kandungan obat yang kita minum. Ya, di sini fenilpropanolamin. Kita cari yang fenilpropanolamin. Kemudian kita cek interaction. Nah, lalu setelah itu kita lihat fenilpropanolamin itu berinteraksi dengan food, yaitu di situ tertulis limit caffeine intake, tulisannya dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya belum paham, coba kita menggunakan Google Translate. Oke, limit caffeine intake. Kita buka Google Translate. Apa sih arti dari limit caffeine intake? Nah, kita dengarkan kata dari Mbak Google. Nah, kita kan diminta untuk membatasi asupan kafein. Kafein merupakan suatu zat yang terkandung di dalam kopi. Jadi, kita tidak bisa mengkonsumsi fenilpropanolamin bersamaan dengan kopi. Setidaknya kita harus memberikannya jeda. Karena hal ini akan dapat menyebabkan peningkatan detak jantung, tekanan darah, dan menyebabkan kegugupan. Nah, itu tadi ya, kita menggunakan drug checker yang ada di web. Sebenarnya kita juga bisa mencari dari sumber-sumber lainnya di web. Yang penting sumber itu adalah sumber-sumber yang terpercaya. Intinya, teman-teman, kalau bingung bisa mencari tahu terlebih dahulu. Bisa bertanya ke ahli kalau mungkin kenal, atau cari sumber web terpercaya. Gimana nih Sobat Podcast Jamu Odong? Sekarang kita nggak bingung lagi kan untuk mencari informasi boleh nggak sih konsumsi makanan atau minuman tertentu setelah konsumsi obat. Intinya kita memang harus lebih berhati-hati dan mencek terlebih dahulu. Ingat, malu bertanya sesat di jalan dan harus cari tahu supaya nemu. Cukup sekian untuk podcast episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ditunggu pertanyaan selanjutnya teman-teman bisa diisi melalui Google Form. Saya Asraf pamit undur diri. Stay safe, always happy, be smart, and do positive thing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.